Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara membuat modul ajar, yang pada mana saya telah membuatkan sebelumnya ya. Di video sebelumnya saya telah membuatkan cara membuat RPP. Sekarang membuat modul ajar. Modul ajar sama RPP sebenarnya hampir mirip-mirip. Cuma di modul ajar itu adalah hasil pengembangan dari RPP. Nah, di sini langsung saja untuk intinya di modul ajar itu ada beberapa komponen, yaitu ada 3 komponen inti yang harus Anda isi. Pertama yaitu adalah informasi umum, terus ada kompetensi inti, terus ada lampiran. Ini komponen yang penting harus ada di dalam modul ajar. Nah, untuk kita jelaskan satu-satu. Untuk informasi umum, ini nanti ada apa saja di modul ajar ini. Ini ada identitas modul, ada kompetensi awal, ada profil pelajar Pancasila, ada sarana dan prasarana atau alat bahan, dan yang E ada target peserta didik, yang F ada model pembelajaran. Itu untuk informasi umum. Dan kemudian untuk kompetensi inti ini ada tujuan belajar, capaian pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Terus yang E ada persiapan pembelajaran, yang F ada kegiatan pembelajaran, terus ada asesmen, terus ada kegiatan remedial dan pengayaan, kemudian ada refleksi guru. Nah, kemudian yang lampiran di sini ini nanti ada penilaian, misalnya hasil-hasil data penilaian, terus ada lembar kerja peserta didik, glosarium, dan ada daftar pustaka. Coba kita jelaskan sebelum nanti saya menunjukkan contoh realnya seperti apa. Nah, yang untuk identitas modul itu nanti berisi tentang identitas sekolah, terus misalnya nama sekolah, jam pelajaran. Nah, secara lengkapnya itu seperti apa untuk identitas modulnya. Dan kemudian ada kompetensi awal. Kompetensi awal itu apa sih? Kompetensi awal ini adalah capaian sebelum pembelajaran dilakukan, atau kompetensi awal sebelum pembelajaran dilaksanakan. Nah, itu kompetensi awal tuh bisa Anda lihat di CP atau capaian pembelajaran, atau di KI. Biasanya kalau di RPP itu bilangnya KI atau kompetensi inti. Kalau sekarang kan kita beralih ke kurikulum Merdeka Belajar, maka kita pakainya CP. Istilahnya jadi CP atau capaian pembelajaran. Terus untuk profil pelajar Pancasila, ini intinya di dalamnya ini ada 6 komponen, yaitu adalah berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, ini untuk profil pelajar Pancasila. Terus yang D ini ada sarana prasarana alat bahan. Ini nanti kita isi untuk medianya apa, alat, terus lingkungannya apa, dan bahan bacaannya apa. Ini nanti kita isi itu. Dan kemudian untuk E target peserta didik ini nanti ada tiga tingkatan ya. Misalnya kita targetnya adalah peserta didik reguler. Oh, berarti reguler. Terus apabila kita memilih peserta didik dengan kesulitan mengajar, maka kita pilih peserta didik dengan kesulitan mengajar. Atau enggak, kita targetnya untuk peserta didik dengan pencapaian yang tinggi, maka kita pilih peserta didik dengan pencapaian yang tinggi. Nah, ini untuk target peserta didik. Terus untuk model pembelajaran ini ada 3, bisa kita pilih apakah itu pembelajaran tatap muka, atau jarak jauh, atau blended learning. Nah, ini untuk model pembelajaran. Nah, kemudian untuk komponen yang kedua itu untuk kompetensi inti, ini diisi apa? Pertama, tujuan pembelajaran. Biasanya di awal kata-katanya itu nanti siswa dapat apa gitu. Terus untuk capaian pembelajaran, capaiannya nanti siswa mampu untuk apa gitu. Nah, ini untuk kata-katanya biasanya seperti itu. Nanti untuk prakteknya kita akan tunjukkan. Terus di kompetensi inti ini juga ada pemahaman bermakna. Di sini apa yang ditulis nanti yaitu adalah manfaat yang diperoleh oleh siswa itu dan bisa dipraktekkan oleh peserta didik ya. Itu nanti yang kita akan tulis di pemahaman bermakna ini. Terus untuk pertanyaan pemantik ini adalah pertanyaan yang bisa menimbulkan keingintahuan
berpikir kritis siswanya itu. Nanti di sini ada contohnya. Untuk persiapan pembelajaran ini apa yang dilakukan nanti ketika sebelum pembelajaran dimulai. Terus kegiatan pembelajaran ini nanti intinya di dalam modul ajar ini di dalam kegiatan pembelajaran ini ada pembukaan seperti di RPP itu ya. Ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Intinya itu dalam kegiatan modul ajar ini, kegiatan pembelajaran ini. Kemudian ada asesmen. Asesmen itu nanti ada 3. Ada diagnostik, ada formatif, ada sumatif. Kalau diagnostik ini penilaian sebelum pembelajaran. Kalau formatif ini penilaian selama pembelajaran. Kalau sumatif ini adalah penilaian pada akhir proses belajar. Nah, kemudian ada kegiatan remedial dan pengayaan. Nah, ini biasanya kita biasa laksanakan ya, tahu jadi remedial itu seperti apa, pengayaan tuh modelnya seperti apa. Nah, itu biasanya kita tahu. Dan kemudian ada refleksi guru. Nah, ini ada refleksi dari guru kepada peserta didik, ada refleksi dari guru sendiri. Nah, itu nanti membuatnya seperti apa, nanti kita tampilkan. Terus untuk lampiran itu nanti dalamnya ada berkas-berkas penilaian, ada lembar kerja peserta didik, itu berkas-berkasnya, ada glosarium, ada daftar pustaka. Nah, oke, langsung saja kita praktek ini membuatnya ya. Nah, ini untuk pertama. Yang pertama itu ada sampul biasanya ya. Sampulnya seperti ini. Nah, karena di sebelah kanan saya ini, di sini ada modul ajar kurikulum program sekolah penggerak atau kurikulum merdeka. Biasanya ada sampulnya di modul ajar. Nah, di sini nanti ada nama penyusunnya siapa, untuk gurunya biasanya guru pengampunya siapa. Di sini juga ada identitas sekolah dasar, terus ada nama sekolah, ada mata pelajarannya apa, ada fase B. Misalnya ini ya, contohnya adalah fase B kelas dan semester. Ini fasenya keempat dan semester 1. Nanti misalnya Anda ingin buat modul ajar, bingung susunannya seperti apa, itu nanti template-nya saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Nanti bisa Anda download untuk template-nya. Jadi Anda tinggal mengisi saja, mudah ya. Nah, di sini untuk fase B itu nanti bisa Anda lihat di Google untuk penentuan fase-fasenya. Misalnya dari SD itu fase keberapa? Misalnya ini kan fase B, berarti ini SD. Kalau nanti fase C berarti nanti naik ke atas sampai fase D, berarti nanti masuk ke SMP. Nah, itu nanti sesuai urutan, itu ada, nanti bisa Anda lihat di Google. Nah, kemudian kita masuk ke ini, informasi umum. Informasi umum di sini membuatnya seperti ini. Modul ajar PAI dan budi pekerti. Nah, terus identitas modul ya. Identitas modul di sini ada nama penyusun, nama sekolah, tahun penyusun, modul ajar, terus fase kelas berapa, terus alokasi waktu berapa jam. Nah, ini harus dituliskan di identitas modul. Kemudian yang kedua yaitu adalah kompetensi awal. Nah, ini bisa kita lihat di CP atau capaian pembelajaran. Kalau di silabus adanya di KI atau kompetensi inti. Nah, di sini kompetensi awal bisa langsung kita copy paste ke sini untuk sesuai dengan jenjangnya ya mestinya. Terus kemudian profil Pancasila. Nah, ini kita bingung, ini buatnya seperti apa untuk profil pelajar Pancasila ini. Nah, misalnya gini, kita berakhlak mulia, jadi kita tulis aja sini beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus kita berkebinekaan global, jadi di sini kita tulis saja berkebinekaan global, caranya seperti apa. Terus gotong royong misalnya itu nanti kita tulis gotong royong dengan cara seperti apa, mandiri dengan cara seperti apa, sampai nanti misalnya 6 ini jangan kita tulis semua. Kalau kita tulis semua enggak apa-apa, tapi kalau kita ingin nulis 5 enggak apa-apa ya, tergantunglah Anda, karena ini kita kurikulum merdeka jadi terserah yang membuat ya. Tapi jangan 1 gitu, jangan, tapi harus lebih dari 4. Nah, di sini bisa Anda tuliskan profil Pancasila dengan dasar ini ke 6 ini, tapi nanti dikembangkan caranya seperti apa untuk profil Pancasila. Kemudian untuk sarana dan prasarana, di sini kan ada media, alat, lingkungan belajar dan bahan bacaan. Nah, di sini kita tulis sarana prasarana untuk lingkungannya adalah ruang kelas. Alatnya apa? Misalnya alatnya ini
poster Al-Quran, karena ini pembelajaran misalnya ini PAI kelas SD ya, 1 SD ya. Jadi ada video, ada LCD, laptop, terus materi pembelajarannya itu apa, misalnya buku, aplikasi Quran, buku tajwid dan sebagainya. Nah, ini untuk sarana dan prasarananya. Kemudian di sini kita masuk ke target peserta didik. Nah, target peserta didik ini apakah ini peserta didik reguler atau peserta didik dengan kesulitan mengajar atau peserta didik dengan pencapaian tinggi. Nah, untuk target di sini kita pilih salah satu saja. Kita pilih yang reguler aja, yang bukan berkebutuhan khusus, yang reguler, yang biasa. Nah, kemudian untuk model pembelajaran di sini bisa ada 3 model, bisa tatap muka, jarak jauh, atau blended learning. Jadi di sini kita pilih model biasa aja ya, yang model tatap muka. Di sini terus untuk kompetensi inti di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi siswa dapat, nah dengan dilakukan nih di contohnya ini dengan menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasi peserta didik mampu. Nah di kata-kata yang mampu itu menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran di sini. Nah nanti siswa dapat membaca Quran, Al-Hujarat, terus menjelaskan pesan pokok Quran, Al-Hujarat dan seterusnya. Nah kemudian untuk capaian pembelajaran, nah capaian pelajaran ini nanti seperti ini contohnya. Capaian pembelajaran nanti siswa dapat membaca surat-surat pendek atau ayat-ayat Quran, itu yang diharapkan dalam pencapaian pembelajaran. Terus mengenal hadis tentang kewajiban sholat, nah itu yang diharapkan untuk capaian pembelajaran yang diharapkan nanti. Terus untuk pemahaman bermakna, untuk pemahaman bermakna di sini ini kita lihat untuk manfaatnya yang diperoleh itu apa dan yang bisa dipraktekkan. Misalnya di sini contoh, ini yang didapatkan di sini, ini meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dan nanti untuk prakteknya ini nanti saling mengenal satu sama lain dan tidak pernah membedakan orang lain berdasarkan suku dan bangsanya. Kemudian ini untuk pertanyaan pemantik, itu kan pertanyaan yang menimbulkan keinginan tahuan dan berpikir kritis. Nah ini seperti apa cara membuatannya? Misalnya seperti ini pertanyaan pemantik ya, apakah siswa dapat membaca surat Al-Quran tersebut? Terus apakah komentarmu setelah memperhatikan gambar? Apa pendapatmu setelah melihat tulisan Al-Quran? Terus 4 ini, pernahkah kalian melakukan hal seperti pada gambar? Apa saja jenis keragaman manusia? Nah ini untuk pertanyaan pemantik di sini. Kemudian untuk persiapan pembelajaran, di sini persiapan pembelajaran misalnya contohnya ya di sini ya, guru menyediakan kebutuhan belajar, media ajar guru Indonesia, terus menyiapkan lembar kerja dan sebagainya. Terus guru mengingatkan peserta didik untuk mempersiapkan buku teks, laptop, alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah ini untuk persiapan pembelajarannya. Kemudian untuk di sini kegiatan pembelajarannya ada kegiatan pembukaan, ada kegiatan inti dan ada kegiatan penutup. Biasanya kalau di modul ajar itu bisa sampai akhir semester kita buat sekali buat. Itu untuk kegiatan pembelajarannya kita tulis di sini pertemuan pertama ya, ini pertemuan pertama. Terus di scroll ke bawah ini ada pertemuan kedua, kita scroll lagi ke bawah ada pertemuan ketiga, dan ke terakhir ada pertemuan kelima sampai akhir ya. Nah itu untuk kegiatan pembelajarannya. Intinya di kegiatan pelajaran itu ada kegiatan pembukaan, inti, dan kegiatan penutup ya. Kegiatan awalnya misalnya dibagi alokasi waktu berapa menit, 20 menit, terus kegiatan inti 100 menit dan alokasi waktu penutup itu 20 menit. Nah di sini untuk bedanya kita bisa langsung menulis satu semester itu ya, kegiatan inti atau kegiatan pembelajaran dalam satu semester. Jadi kita tinggal tulis pertemuan pertama sampai pertemuan yang terakhir. Nah di sini ada berapa pertemuan? Di sini ada 5 pertemuan dalam waktu satu semester. Nah kemudian di sini ada asesmen. Asesmen itu ada 3, bisa diagnostik, terus formatif dan sumatif. Nah diagnostik itu penilaian sebelum pembelajaran. Nah prakteknya di sini dalam penulisannya yaitu sebelum pembelajaran ini menggunakan pertanyaan pemantik atau pertanyaan sebelum dimulai. Apakah ada yang bertanya atau dibuat pertanyaan oleh gurunya. Terus formatif atau penilaian
selama pembelajaran. Nah, di sini penilaian proses menggunakan observasi sikap, performa berupa presentasi, dan pameran hasil karya. Nah, ini untuk penilaian selama pembelajaran ya, pas kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Terus ini asesmen sumatif, yaitu penilaian pada akhir proses pembelajaran. Ini biasanya pertanyaan secara tertulis. Nah, di sini saya tulis di modul ajar nih tertulis atau uraian. Nah, kemudian untuk kegiatan remedial dan pengayaan. Nah, ini kita semua sudah tahu ya, kita pasti pernah merasakan untuk remedial maupun pengayaan. Nah, ini kita tulis saja untuk kegiatan remedial. Ini peserta didik yang hasilnya belajarnya belum tercapai target, guru harus melakukan pengulangan. Kita tinggal jelaskan saja. Dan kemudian untuk kegiatan pengayaan, di sini peserta didik yang daya tangkap daya kerjanya lebih dari peserta didik lain, guru memberikan kegiatan pengayaan yang lebih menantang. Nah, ini kegiatan pengayaannya. Yang kemudian yang bagian yang ketiga yaitu adalah lampiran. Nah, lampiran di sini ini pertama ada penilaian. Misalnya ada hasil penilaian sebelumnya yang kita lakukan ketika masa kegiatan belajar mengajar. Nah, itu ada lampiran-lampirannya, itu nanti bisa kita cantumkan di modul ajar ini. Nah, pertama ya seperti ini, misalnya lampiran-lampiran di sini ada penilaian diagnostik yang telah kita buat. Misalnya di sini ada kognitif, ada kognitif seperti ini. Nah, di sini contohnya apa kabar hari ini, terus apa ada yang sakit hari ini. Nah, itu misalnya penilaian-penilaian yang dilakukan di awal tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada penilaian formatif yang tadi dilakukan. Nah, itu untuk lampiran-lampirannya yang telah dibuat itu bisa dicantumkan seperti contoh ini ya, yang saya tampilkan di samping saya ini. Nah, kemudian di situ ada lembar kerja peserta didik. Nah, bentuknya lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini bisa kita cantumkan ya. Misalnya LKPD 1, nama, kelas, no absen, terus temukan contoh bacaan tajwid. Nah, ini guna. Nah, ini temukan. Nah, ini untuk LKPD-nya. Terus selanjutnya misalnya kita cantumkan lagi untuk glosariumnya. Glosariumnya seperti ini. Misalnya untuk materi ini karena materinya adalah PAI, ini pembelajaran. Nanti glosariumnya itu ada gunah, ada mat, ada kolkolah, ada yang lain-lainnya ya. Di sini bisa Anda cantumkan untuk glosariumnya. Terus untuk daftar pustaka seperti biasa ya. Di situ nanti mencantumkan daftar pustakanya seperti apa. Misalnya ada daftar pustaka yang dari buku yang kita cantumkan di alat pembelajaran tadi. Nah, itu bisa kita cantumkan di daftar pustaka. Oke, itu tadi ya untuk gambaran atau nanti cara membuatnya modul ajar. Bisa Anda nanti praktekkan atau enggak nanti bisa saya cantumkan untuk template-nya di kolom deskripsi, bisa Anda download dan nanti tinggal Anda mengisi saja dengan mudah itu. Oke, terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Apabila masih ada yang dibingungkan dalam membuat modul ajar bisa Anda tanyakan di kolom komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.